Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Suhaila Mufidah dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Hal yang pertama akan kita bahas adalah individu. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata individu, yang artinya tidak terbagi, di mana di dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Sebagai individu, manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing, di mana ciri khas tersebut tidak persis sama dengan individu yang lainnya. Bahkan sekalipun terlahir kembar, selalu terdapat perbedaan mendasar, baik bentuk fisik maupun sifatnya. Adapun ciri-ciri individu secara umum, yang pertama memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat. Berikutnya, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, individu juga memiliki naluri. Dan yang terakhir, individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu yang lainnya yang berada dalam kelompok yang sama. Manusia sebagai individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Menurut John, Donahue, dan Kenton, terdapat 5 karakteristik individu, yaitu ada openness to experience, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru baik berupa ide maupun imajinasi. Berikutnya ada conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Berikutnya ada extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Yang berikutnya ada agreeableness, yaitu karakteristik individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Dan yang kelima atau yang terakhir ada neokritism, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Yang kedua adalah kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat dalam ikatan hidup bersama dengan adanya interaksi dan interrelasi sosial, serta organisasi antar anggota. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan interaksi, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Adapun karakteristik kelompok yaitu yang pertama, terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan atau kerumunan itu. Yang kedua, terbentuknya ikatan emosional antar anggota kelompok. Yang ketiga, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Yang keempat, terjadi suasana mempengaruhi dan terpengaruhi antar anggota kelompok sehingga menimbulkan suasana ketergantungan antar anggota. Yang kelima, adanya kepemimpinan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Yang keenam, adanya norma yang diakui dan diikuti secara penuh oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Ada pula jenis-jenis kelompok. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder, ada kelompok sosial dan kelompok psikologikal, ada kelompok terorganisasikan dan kelompok tidak terorganisasikan, dan yang terakhir ada kelompok formal dan kelompok non-formal. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya yang dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.
Masyarakat pun memiliki ciri-ciri, yaitu manusia hidup bersama. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Bergaul dalam waktu cukup lama. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Dan yang terakhir, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu yang pertama ada fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko-organik. Yang kedua ada fungsi integrasi yang mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. Yang ketiga, ada fungsi mempertahankan pola, dan hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Dan yang keempat, ada fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi kepribadian. Adapun cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam menjadi 2 pembagian. Yang pertama ada masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya ke dalam kelompoknya. Dan yang kedua ada masyarakat merdeka yang terbagi dalam 2 masyarakat, yaitu ada masyarakat alam dan masyarakat budidaya. Adapun cara memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan, dan keterbelakangan. Dan dengan demikian, keinginan mereka untuk mencapai suatu kelompok yang maju, mandiri, dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.